اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nah, kita masuk ke hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al arwahu junudun mujannadah wa ma ta'arrafa minha i'talafa wa ma tanakaro fiha ikhtilafa. Al arwahu, arwah-arwah itu junudun mujannada, akan membentuk satu aliansi. Wama ta'arofa, apabila arwah itu saling ta'arof, saling mengenal, minha di antara mereka, i'talafa, maka mereka akan saling beraliansi, akan saling mendukung. Wama tanakaro, barang siapa, dan wama tanakaro, dan ketika arwah tersebut pecah, tidak satu, tidak apa namanya, tidak terkoneksi, ikhtilaf, maka mereka akan saling berpecah kongsi. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan. Nah, di sini juga ada satu pelajaran besar. Jadi jangan pernah memaksa orang untuk suka, jangan pernah memaksa orang lain untuk benci. Karena suka dan benci itu sudah tertanam dalam arwahnya masing-masing. Yang benci sama kita, kita mau paksakan agar dia suka sama kita, nggak bakal bisa. Yang suka sama kita, kita paksakan agar dia benci sama kita, nggak bakal bisa. Karena memang sudah ada porsi masing-masing. Nah, yang harus di garis bawah itu ada dua. At-ta'arufu, maka dia akan menjadi al-i'tilafa, saling beraliansi. Yang kedua, tanakaro, ketika dia saling bertengkar. Jadi bertengkar itu berasal dari kata bahasa Arab. Tanakaro, bertengkar. Maka akan ikhtilaf, berpisah. Nah, bagaimana cara membangun potensi arwah agar kita dengan guru kita tuh ta'aruf, nanti yang pada akhirnya adalah iktilafa, saling beraliansi. Ada dua arah nih. Kalau seorang guru kepada murid, maka dia harus memberikan taslik. Taslik itu apa? Memberikan suluk ilmu, riyadhah, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Cara hidup, cara pandang bagaimana menyelesaikan masalah itu namanya taslik. Sedangkan seorang salik kepada mursyid, kalau tadi taslik guru ke murid, kalau sekarang murid ke guru adalah dengan robitoh. Jadi punya peran masing-masing. Mursyid atau guru ke murid disebut dengan taslik. Kalau seorang murid ke guru disebut dengan robitoh. Agar apa? Agar membangun aliansi ruh. Kecocokan ruh itu tadi. Nah, qala Ibnu Hajar Al-Haytami, innar robitota hiya tariqatu salimatu min kadurati as-salikina. Sesungguhnya robito adalah tariqah, cara, salimatu min kadurati salikin, cara untuk menyelamatkan seorang salik dari berbagai macam kotoran-kotoran yang dapat menghalangi aliansi itu tadi. Seperti halnya air dengan minyak, maka tidak akan pernah bertemu. Dia akan terus berpisah. Untuk berpisah, untuk menyatu, maka harus dibersihkan dulu. Nah, cara untuk membersihkan itu tadi adalah dengan robitoh.
Jadi bersihkan dulu kolbu kita agar kita bisa menerima frekuensi yang sama. Wa ma hukmuhu, apa hukum dari robitoh? Al-wasailu laha hukmul maqasid. Ada salah satu maqasid atau ada salah satu ilmu dalam ranah fikih adalah yang dinamakan dengan usulul fikih atau kaidah fikih yang mengatakan al-wasail hukmul maqasid. Wasilah itu tergantung dari tujuannya. Hukum dari wasilah itu tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka wasilah itu menjadi baik. Kalau tujuannya wajib, maka wasilahnya menjadi wajib. Wudu itu bisa sunnah, bisa boleh, bisa wajib. Tergantung setelah wudu mau ngapain kita. Kalau mau sholat Jumat, mau sholat wajib, maka wudu itu menjadi wajib. Kalau setelah wudu kita tidur, maka hukumnya menjadi mubah. Tapi kalau setelah wudu kita mau melanjutkan misalnya malam pertama nih, setelah kita keluar mandi males, akhirnya kita wudu mau melanjutkan lagi ronde 2 dengan istri kita, maka hukumnya menjadi sunnah. Nah, robito dalam hal ini maka bisa menjadi wajib. Kenapa bisa menjadi wajib? Karena ini adalah kaitannya dengan membangun ruhani dengan seorang guru untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kolbu seorang murid. Sedangkan menghilangkan kotoran dalam kolbu itu hukumnya adalah wajib. Ria, ujub, takabur. Itu kan penghalang-penghalang dari aliansi itu tadi. Itu harus dinyahkan. Maka robi toh bisa menjadi wajib hukumnya. Qala asy-Syaikh Amin Al-Qurdi. Ar-rabitatu hiya muqabalatu qalbi muridin biqalbi syaikhihi. Robitoh itu adalah muqabalatu qalbi. Menghadapkan kolbi seorang murid di kolbi syaikhihi dengan kolbu gurunya. Seperti apa magnet dihadapkan agar nempel. Wahibju suratihi fil khayali. Wahibju suratihi fil khayali. Menjaga surah citra gambar guru kita fil khayali, di khayal kita, di jihni, di benak kita, walau fi ghaibatihi, walaupun kita tidak bersama dengan guru kita. Nah, ini pernah langsung dilakukan oleh seorang tabi'in, hidup sejaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Siapa itu namanya? Uwais al, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah. Bahkan sahabat utama disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais al. Kenapa Sayyidina Uwais al-Qarni mendapatkan kedudukan yang tinggi? Karena saat itu Sayyidina Uwais al-Qarni menggunakan ilmu robitoh, menghadirkan sosok Rasulullah fil khayali, di dalam khayalnya Sayyidina Uwais al-Qarni. Meskipun belum pernah ketemu, menggambarkan sosok Rasulullah. Seperti halnya kita belum pernah bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kan kita melihat bahwa beliau adalah orang besar, ilmunya banyak, berkah, tergambarlah sosok yang agung, yang luar biasa dalam khayal kita. Bahkan ketika disebutkan nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita tanpa kita komando langsung nyebut Qaddasallahu sirahul, karena ada gambaran luar biasa dalam khayal kita, dalam jihni kita. Seperti halnya ketika saya sebutkan uang, tergambar kan uang? Cewek cantik tergambar nggak? Itu khayal.
Kita merekonstruksi apa yang kita dengar. Itu namanya khoyal. Nah, yang kita jaga adalah citra guru kita di dalam khoyal kita. Walau fi ghaibatihi wa mulahadatihi, dan mencermati guru kita. Dia mencermati. Inna qalba syaikhi kal mizani. Sesungguhnya kolbu seorang guru kal mizani, seperti timbangan. Yanzilul faidu min bahrihil muhit, yang dapat mengalirkan al-faid, limpahan, min bahrihi, dari lautan al-muhit, yang tidak bertepi, yang mampu meluberkan ilmunya kepada para murid-muridnya. Jadi nggak heran misalnya ada orang yang berkata, saya dapat semalam mimpi ketemu Tuan Syekh, saya dikasih ilmu ini, kasih ilmu itu. Itu tandanya adalah dia mendapatkan faidul ilmi, limpahan ilmu. Inna qalbil ilal qalbi muridi, kepada kolbu seorang murid. Al murabiti wal istimdadu al barakatu. Fungsi dari robitoh adalah menyuplai barokah minhu, kepada seorang murid. Li'anal wasat li'anal wasatahu ilat tawasul, dari seorang guru kepada muridnya. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menjelaskan tentang sistem ini. Wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu, carilah oleh engkau semua, wasilah, penghubung. Nah, guru-guru kita adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sebenarnya tidak kenal dengan Allah. Kita tahu Allah dari siapa? Dari guru-guru kita. Kita tidak kenal siapa itu Rasulullah. Kita kenal Rasulullah dari guru-guru kita. Kalau seandainya Quran, hadis digeletakin begitu saja, kita tidak pernah kenal dengan Allah, tidak pernah kenal dengan Rasulullah. Kira-kira bisa nggak kita kenal Allah, kenal Rasulullah? Kalau hanya bermodalkan Quran, mushaf dengan hadis, bisa nggak kita kenal dengan Allah, dengan Rasulullah? Seperti hanya seorang yang mau ada orang disuruh bikin motor. Dia tidak pernah melihat motor, dia tidak pernah terbesit motor itu seperti apa, tiba-tiba dikasih peralatan, lalu ornamen untuk membentuk motor. Kira-kira bisa nggak dia membentuk motor? Dia nggak tahu fungsi roda ini untuk apa, setang ini untuk apa, dan tidak pernah tergambarkan motor itu bagaimana. Meskipun peralatannya komplit, ornamen untuk membentuk motor komplit, pasti dia tidak akan bisa membentuk motor. Jadi harus ada yang menghubungkan antara dirinya dengan motor. Motor itu begini, ini yang muter ini disebut dengan ban. Ban itu fungsinya di bawah. Setang ini fungsi untuk mengendalikan laju motor ini, mau ke kiri atau ke sen, ini fungsinya untuk memberitahu. Harus ada yang ngajarin. Baru setelah diajarin, dikasih tahu bentuk motor seperti apa, baru dia bisa membuat motor. Nah, itu fungsi guru di situ. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Nanti bab selanjutnya adalah tentang mahabbah, membangun mahabbah bagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.